Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ayu Delina dari Program Studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Semester 3 Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Padang. Di sini saya akan melakukan inspeksi sanitasi air sumur gali yang berada di lokasi Jalan D5 nomor 77E RT 003 RW 003 Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat. Dengan kode sarana 254, pemilik sarana Adil Yogatama, tanggal kunjungan 16 November 2020. Adapun tujuan inspeksi ini yaitu untuk mengetahui kondisi fisik sarana air bersih yang berkaitan dengan aspek sanitasi, lingkungan sarana, dan kualitas airnya. Hasil dari inspeksi sanitasi adalah tingkat risiko pencemaran. Tingkat risiko pencemaran terbagi atas 4, yaitu yang pertama tingkat risiko pencemaran amat tinggi, yang kedua tingkat risiko pencemaran tinggi, yang ketiga tingkat risiko pencemaran sedang, dan yang terakhir tingkat risiko pencemaran rendah. Setiap sarana air bersih harus memenuhi syarat kesehatan. Yang pertama, tingkat risiko pencemaran rendah. Yang kedua, kualitas air harus memenuhi syarat, baik syarat fisik, kimia, maupun bakteriologis. Berikut adalah syarat sumur gali. Ini adalah gambaran lokasi air sumur gali yang akan dilakukan kegiatan inspeksi. Selanjutnya yaitu melakukan diagnosa khusus. Apakah ada jamban dalam jarak 10 meter sekitar sumur yang dapat menjadi sumber pencemaran? Di sini dapat terlihat adanya jamban dalam jarak 10 meter sekitar sumur yang dapat menjadi sumber pencemaran. Nah, berikut ini adalah area septic tank yang berada di luar rumah. Apakah ada sumber pencemaran lain dalam jarak 10 meter dari sumur? Terdapat sumber pencemaran lain berupa sampah odol dan botol sabun cuci muka yang sudah tidak digunakan lagi. Apakah ada atau sewaktu-waktu ada genangan air dalam jarak 2 meter sekitar sumur? Ketika kamar mandi digunakan, maka akan ada genangan air dalam jarak 2 meter sekitar sumur. Apakah ada saluran pembuangan air rusak atau tidak ada? Dapat terlihat bahwa saluran pembuangan air ada dan tidak rusak. Apakah lantai semen yang mengitari sumur mempunyai radius kurang dari 1 meter? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa lantai semen yang mengitari sumur ini mempunyai radius lebih dari 1 meter. Apakah ada atau sewaktu-waktu ada air di atas lantai semen sekeliling sumur? Jawabannya yaitu ada. Ketika kamar mandi digunakan, maka akan ada air di atas lantai semen sekeliling sumur. Apakah ada keretakan pada lantai sekitar sumur yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur? Di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada keretakan pada lantai sekitar sumur yang memungkinkan air merembes ke dalam sumur. Apakah ember dan tali timba sewaktu-waktu diletakkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencemaran? Pada sumur ini tidak digunakan ember maupun tali timba, melainkan menggunakan pompa air sehingga
mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran. Apakah bibir sumur atau cincin tidak sempurna sehingga memungkinkan air merembes ke dalam sumur? Dapat kita lihat bahwa bibir sumur atau cincin telah ditutup sempurna sehingga tidak memungkinkan air merembes ke dalam sumur. Apakah dinding semen sepanjang ke dalam 3 meter dari atas permukaan tanah tidak diplester cukup rapat atau sempurna? Di sini dapat terlihat bahwa dinding semen sepanjang ke dalam 3 meter dari atas permukaan tanah diplester cukup rapat dan sempurna. Selanjutnya yaitu pengujian terhadap fisik air. Apakah airnya keruh? Setelah dilakukan pengamatan, airnya tidak keruh. Apakah airnya berwarna? Dapat kita lihat bahwa airnya tidak berwarna. Apakah airnya berasa? Setelah dicicipi, air tidak berasa. Apakah airnya berbau? Setelah dibaui, air tidak berbau. Berikut adalah formulir inspeksi sanitasi. Setelah dilakukan diagnosa khusus, diperoleh jumlah skor risiko pencemaran yaitu 4. Dari jumlah ini, dapat diketahui bahwa air bersih sumur gali yang diinspeksi termasuk ke dalam risiko pencemaran sedang. Air sumur gali mempunyai tingkat risiko pencemaran sedang, maka perlu dilakukan sampling bakteriologis dan dilakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui kelas kualitas airnya. Berikut adalah teknik pengambilan sampel bakteriologis. Buka botol sampel yang sudah disterilkan dengan autoklaf. Kemudian buka tutup botol. Lalu isi botol sampel dengan sedikit air sumur untuk pencucian botol.
Kemudian flamber mulut botol. Lalu isi kembali botol sampel dengan sedikit air sumur untuk pembilasan botol. Flamber kembali mulut botol. Selanjutnya, lakukan pengambilan sampel air sumur hingga botol penuh. Buang 1/3 air di dalam botol. Lakukan flamber pada mulut botol. Kemudian tutup mulut, maka pengambilan sampling bakteriologis selesai. Bawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan mikrobiologis. Berikut adalah kelas kualitas bakteriologis. Tindak lanjut terbagi dua, yaitu tindakan langsung dan tindakan tidak langsung. Untuk tingkat risiko pencemaran sedang, tindakan langsung yang dapat dilakukan yaitu berupa penyuluhan dan sampling bakteriologis. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk tingkat risiko pencemaran sedang. A. Penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat pemakai tentang 1. Upaya mempertahankan kondisi sarana air bersih, mulai dan bila memungkinkan meningkatkan lagi kondisinya agar betul-betul memenuhi syarat kesehatan. 2. Upaya penanganan air bersih mulai dari pengambilan air dari sarana air bersih, pengangkutan air ke tandon air di rumah, penyimpanan air di tandon dalam rumah, memasak air sampai mendidih, penyimpanan air masak, dan penyajiannya. 3. Upaya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana air bersih. B. Pengambilan sampel air untuk mengetahui kualitas bakteriologis dan atau kualitas kimia. Sedangkan tindakan tidak langsung dapat berupa perencanaan perbaikan kualitas air berupa airnya, sarana, dan lingkungan. Yang kedua yaitu rekomendasi atau informasi sektor terkait. Ini merupakan salah satu cara perbaikan kualitas air dengan alat penyaring air sederhana. Untuk mengurangi tingkat risiko pencemaran, baiknya sumur ditutup dengan rapat agar tidak ada air yang merembes ke dalam sumur. Sumber pencemar lain seperti genangan air dan sampah sekeliling sumur baiknya tidak ada lagi agar tidak meningkatkan risiko pencemaran. Inilah contoh gambaran sumur sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Baiklah, sekian inspeksi sanitasi air sumur gali yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.